Selanjutnya, saya akan sharing mengenai topik titik awal yang sempurna. Jadi, sebelum saya berbagi tentang topik ini, saya ingin berbagi beberapa perasaan baru-baru ini. Saya yakin dalam 1-2 tahun terakhir ini adalah tahun penuh dengan perubahan, baik bagi dunia maupun bagi Indonesia. Lingkungan eksternal, market perusahaan terus mengalami perubahan. Beberapa orang tumbuh dan berkembang dalam perubahan ini. Namun, ada juga yang tersingkir. Banyak orang mengejar peluang baru dalam proses perubahan ini. Dan banyak juga yang menyerah. Adalah juga yang telah berjuang lebih dari 10 tahun. Namun, tidak sangkut lagi menanjukkannya. Jadi, akhirnya mereka memilih untuk mengubah lantasan pacu dan memulai lagi. Ketika saya melihat semua ini, saya sangat-sangat bersyukur dan sangat menghargai semua yang ada saat ini. Tentu sahaja, apa yang anda lihat di Riway saat ini, para leader, sikap kerja dan budaya Riway. Semua ini bukan hasil dalam semalam, melainkan nilai yang terakumulasi selama 14 tahun ini. Terkadang, saya bertanya-tanya, apa perbezaan antara partner yang bergabung saat ini dan yang bergabung 14 tahun lalu di Riway. Lalu, saya berpikir perbedaannya adalah terletak pada titik awal yang berbeda. Ketika anda bergabung 14 tahun yang lalu, saat itu semua sumber daya pada dasarnya tidak sempurna. Dalam kondisi tidak memiliki daya yang memantai, tidak memiliki kantor cabang, tidak memiliki testimoni, hanya dengan membawa kereta Alfa, bos kami memulai pergulat di pasar, benar-benar memulai dari nol. Tentu sahaja, saya juga bergabung dengan Riway dalam kondisi seperti itu. Saat ini, saya berpikir kembali ke kondisi awal tersebut. Di balik setiap nilai yang terbentuk merupakan hasil akumulasi dari semangat dan usaha keras kita. Melihat kembali, apakah yang dilihat jika bergabung dengan Riway saat ini? Mereka melihat sebuah perusahaan yang telah memiliki cabang di lebih dari 10 negara dan melihat sistem yang telah dikemas dengan sempurna.
mereka juga melihat puluhan ribu leader bergerak di malam penghargaan dan melihat sistem platform Riway yang sangat stabil. Jadi, yang lebih penting, mereka melihat banyak kesaksian testimoni dan melihat banyak orang mengubah hidupnya di platform ini. Apa yang mereka lihat adalah bahawa kekuatan saat ini terdiri daripada leader yang luar biasa dan hebat serta organisasi yang solid. Inilah perbezaan antara titik awal memulai 14 tahun yang lalu dan 14 tahun kemudian. Kembali berpikir 14 tahun ini. Saat awal memulai hingga saat ini adalah proses yang panjang dan sangat ekstrim. Dalam prosesnya, banyak orang bertanya, kenapa Dato' Kenny begitu ekstrim? Ekstrim di dalam mengajar target dan ekstrim di setiap usahanya. Maka, di kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahawa saya sangat ekstrim kerana saya mengikuti seseorang yang lebih ekstrim. Orang ini adalah bos kita. Mungkin anda yang bertanya, bos di mana ekstrimnya? Di sini, saya ingin memberitahu anda bahawa bos itu ekstrim di segala hal. Ini sangat penting agar anda tahu. Banyak perusahaan besar ingin membuat produk yang luar biasa. Sebenarnya, mereka memiliki sumber daya yang besar, kewangan yang baik, dan tenaga yang ahli. Baru kemudian, mereka membuat produk seperti itu. Tetapi, anda bisa lihat Riway. Saat bos tidak memiliki semua itu, dia sudah memulai ekstrim. Sejak awal, mulai bahkan mungkin modal untuk membeli produk pun tidak cukup. Namun, beliau masih tetap pantang menyerah melakukan yang terbaik. Bos sangat ekstrim dalam memilih produk. Hanya ingin membuat satu jenis produk sahaja. Dan inilah apa yang kita konsumsi sampai sekarang. Dulu kondisi pasar tidak seperti sekarang. Banyak orang tidak yakin kerana kandungan di dalam produk kita seharusnya bisa dibagi menjadi 10 produk untuk dijual. Tetapi, bos tidak setuju. Bos sangat ekstrim. Dia hanya ingin menjual satu jenis produk dan menjadi yang terbaik. Dulu, saat ada leader di Malaysia dan Singapura, bos kita mengemudi bolak-balik antara negara setiap harinya, membutuhkan waktu 1 hari untuk menempuh jarak itu. Perlu 1 atau 2 kali pengisian bahan bakar dan
ban kenderaan juga terkikis. Itulah yang kita lihat dalam lilit lagu kontribusi menempuh jarak lebih dari 700 miles. Intinya, bos kita mau bertemu leader di kedua negara setiap harinya adalah untuk memilih, melakukan edukasi. Banyak orang menyarankan bos untuk tidak mengemudi jarak jauh setiap hari seperti ini kerana berbahaya. Tetapi tekad bos yang sudah bulat dan tidak tergoyahkan, beliau membuat pilihan yang ekstrim ini. Intinya adalah bahawa bos sangat bertanggungjawab. Bukan hanya memikul tanggungjawabnya sendiri sahaja, tetapi beliau memikul semua tanggungjawab perusahaan di puncaknya sendiri dan juga bertanggungjawab atas keberhasilan leader-leader ini. Bertanggungjawab. Apakah leadernya menghasilkan wang atau tidak? Dan apakah leader berhasil menyelesaikan target mereka masing-masing atau tidak? Semua ini pun dijadikan sebagai tanggungjawabnya. Setiap kali muncul seorang leader di suatu negara, dia akan menganggap wilayah itu sebagai tanggungjawab pribadi. Ketika menemukan masalah, baik masalah besar maupun masalah kecil di daerah baru, kita akan mencari solusi dan tidak menghindar sekalipun. Yang selalu bos dikhawatirkan adalah apakah usahanya sudah cukup baik. Inilah sisi ekstrim dari bos kita. Semua dijadikan sebagai tanggungjawabnya. Semangat ekstrim inilah yang seharusnya mendapat pujian dan sambutan yang terus dari kita semua. Sikap ekstrim yang bersifat jangka pendek sangatlah mudah, tetapi untuk menjadi ekstrim dalam jangka panjang bukan satu hal yang mudah. Apalagi harus bertahan selama 14 tahun lamanya. Dapatkah anda bayangkan orang yang bagaimanakah dapat bertahan tetap ekstrim selama 14 tahun, bahkan lebih dari 14 tahun. Saya telah mengenal bos kita 20 tahun lebih saat itu. Bos sudah sangat ekstrim. Ekstrim biasanya memiliki dua hasil, sukses atau gagal. Kuncinya adalah apakah arah ekstrimnya sudah tetap. Jika salah, maka perusahaan tidak akan berkembang baik dan tidak mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika arahnya benar, maka anda akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Sehingga anda dapat melihat bahawa Li Yiwei tidak benar melakukan hal apapun
setengah-setengah. Jika ada indikator sampai 100, kami akan selalu hanya mengejar 100 atau 200 dan tidak mungkin mengejar di bawahnya. Ya, dalam kata lain, itu adalah 100% atau totalitas. Hal yang patut dipuji adalah ketika kita melakukannya. Kita akan mengejar nilai 100 dan berikutnya mengejar nilai 200 dan seterusnya. Hal ini tidak akan membuat kita diam dan berhenti satu tempat. Jadi, hari ini ekstrimnya bos telah menjadi ekstrimnya Liwei. Dari awal satu orang yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan leader. Menjadi sekelompok orang yang kuat dan melihat kembali semua hal serta mengajar sikap ekstrim seperti bos. Apa yang akan saya sharingkan hari ini? Pertama, titik awal yang sempurna. Saya tidak tahu titik awal yang sempurna dari setiap anda yang hadir hari ini. Jika bos sangat ekstrim, tidak peduli di saat-saat senang ataupun di masa sulit, tetap mengajar produk yang terbaik, membeli solusi yang terbaik, tanggung jawab yang ekstrim, dan tujuannya yang terbaik. Jika ada perusahaan seperti itu, apakah anda ingin mengikutinya? Di sini saya pastikan di luar sana anda semua tidak mungkin dapat menemukan platform, lingkungan, budaya, dan bos seperti ini. Jadi, jika anda ingin mengikuti di sini, sudah ada sebuah perusahaan sempurna yang di dalam ada sekelompok orang yang bertanggung jawab dan selalu membantu anda sampai pada tujuan anda. Jika anda sudah berdiri di titik awal yang sempurna ini, anda masih memikirkan kapan saya harus memulai. Maka anda hanya perlu katakan pada diri anda bahwa anda ingin mengambil langkah ini. Sekarang saatnya memulai dari satu langkah pertama. Sekarang saatnya menjadi juara, mencetak rekod, mencetak sejarah. Sekarang saatnya mari kita tuliskan titik awal Liwei Indonesia menunjuk masa paling cemerlang. Saya Senior Director Development Liwei International. Terima kasih telah hadir di acara ini. Sampai jumpa lagi.